Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dinda Kuswari Afriliani. Saya mengajar di SLB Negeri Binjai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025 dengan judul Dari Pasif Jadi Protektif, mengajarkan self touch pada anak tunagrahita. Selamat menyaksikan. SLB Negeri Binjai bukan hanya sekedar gedung sekolah, melainkan sebuah harapan tempat potensi-potensi unik diasah. Sekolah ini melayani seluruh jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA. Di SLB Negeri Binjai tidak ada yang disebut kekurangan. Yang ada hanyalah mozaik harapan, tempat di mana setiap siswa adalah kepingan unik dan berharga. Saya seorang guru yang percaya bahwa pengabdian tulus kita akan menjadi tameng bagi anak-anak istimewa. Pengabdian kami, para guru, untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah pengabdian yang tulus dan tak bersuara. Kami tidak hanya mengajar, kami mendampingi jiwa yang istimewa. Ada kalanya prosesnya lambat, ada kalanya terasa lelah, pula saat mereka mampu melampaui target pembelajaran yang tak disangka-sangka. Anak tunagrahita sangat rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kognitif dalam memahami konsep abstrak, daya ingat terbatas, dan keterbatasan dalam komunikasi untuk menolak atau melaporkan. Bagi anak-anak tunagrahita, dunia ini terasa membingungkan, serta dipenuhi dengan informasi yang sulit diingat. Perlindungan diri bagi mereka bukan sekedar materi pelajaran, itu adalah keterampilan bertahan hidup. Metode pengajaran konvensional melalui ceramah atau buku teks gagal total ketika saya bertanya tentang bahaya. Anak-anak hanya mengulang itu tanpa memahami implikasi fungsional untuk menolak atau melaporkan. Tentu saya merasa cemas akan hal ini. Nilai akademik tidak akan pernah bisa melindungi mereka dari bahaya di dunia nyata. Tugas saya menjadi jelas. Saya harus menciptakan media yang konkret, visual, dan berulang agar konsep perlindungan diri menjadi refleks. Adapun tugas tersebut yaitu mengembangkan modul ajar perlindungan diri yang terintegrasi ke dalam keterampilan hidup harian untuk memastikan anak tunagrahita mampu mengidentifikasi zona merah di tubuhnya, menolak sentuhan terlarang secara verbal maupun fisik, melapor pada orang dewasa terpercaya. Inilah tantangan tulus mengabdi, mengubah ketakutan menjadi keberanian melalui pengulangan tanpa lelah, melatih mental mereka agar mampu mengubah ketakutan menjadi aturan, mengajarkan anak bahwa menolak sentuhan buruk adalah hal yang benar dan diizinkan oleh guru dan orang tua, sehingga mereka memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Kecerdasan mengajar tidak hanya terletak pada kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi, tetapi pada kepekaan dalam menemukan jembatan menuju dunia mereka. Bagi saya, jembatan itu adalah bobel, boneka belajar. Melalui boneka ini menjadi kunci untuk menggunakan pendekatan analisis tugas atau task analysis. Memecah konsep keselamatan menjadi 3 langkah seperti bermain. Pertama, tidak boleh sentuh sembarangan. Kedua, katakan tidak keras-keras. Dan ketiga, lari dan lapor pada orang aman untuk mencari pertolongan. Tentu dalam mengajarkan materi ini haruslah berulang. Boneka ini mengajarkan dengan konsisten tanpa menghakimi. Boneka ini menjadi wujud mengubah ancaman yang rumit menjadi rutinitas aman yang mudah diulang dan diingat. Boneka ini menjadi metode cerdas yang mengubah konsep abstrak privasi menjadi tindakan konkret, tunjuk, teriak, dan laporkan. Aksi ini adalah perwujudan dari kurikulum merdeka, menyesuaikan materi kurikulum sepenuhnya demi keselamatan dan kebutuhan fungsional anak. Hasilnya melampaui harapan dengan menggunakan model pembelajaran based learning, membuat anak berkebutuhan khusus mampu memahami bahwa pembelajaran ini bukan hanya tugas sekolah, melainkan pemahaman untuk bertahan hidup dan menjaga diri. Karena project based learning memerlukan proses yang berulang, merencanakan,
membuat, merevisi, dan menguji. Dengan menggunakan media bobel, membuat anak mudah mengerti, bersikap awas, dan berani melaporkan pada guru dan orang tua apabila mendapat perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Berikut pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan boneka bobel. Pertama, mengenal bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kedua, berkata tidak apabila mendapat paksaan dari orang lain. Ketiga, berani teriak, lari, dan lapor apabila bertemu orang asing dan melakukan hal yang tidak pantas pada dirinya. Keempat, memahami bentuk-bentuk pelecehan, seperti pelecehan verbal berupa siulan atau ucapan yang bersifat menggoda, pelecehan nonverbal seperti tatapan penuh nafsu, pelecehan seksual berupa tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan, serta pelecehan fisik berupa sentuhan, cubitan, elusan, maupun ciuman. Boneka belajar bukan hanya kain dan warna, tetapi simbol inspirasi. Cerdas mengajar adalah inovasi yang tepat sasaran. Tulus mengabdi adalah kesabaran tak terhingga. Dan dampaknya adalah inspirasi sepanjang hayat, yaitu ketika anak berkebutuhan khusus mampu melindungi dirinya di tengah masyarakat. Mari kita semua sebagai pendidik tidak hanya berfokus pada apa yang mereka ketahui, tetapi bagaimana mereka harus hidup dengan aman. Kami senang belajar menggunakan boneka. Aku bisa menjaga diriku dengan belajar menggunakan boneka. Aku berani teriak dan lapor. Merdeka belajar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.